Teman-teman, saat ini saya berada di salah satu jembatan tertua di Mojokerto ya, yang melintang di atas Sungai Brantas. Jadi ini adalah jembatan Pager Luyung. Posisinya berada di sebelah barat Kabupaten Mojokerto yang hampir berbatasan dengan Jombang ya. Ini dari sisi barat jembatan, jembatan Pager Luyung. Nah, di sebelah barat jembatan ini juga nampak jalan tol Surabaya Jakarta ya. Jadi ini juga melintas di atas Sungai Brantas. Nah, nanti kita akan eksplorasi tentang jembatan tertua, salah satu jembatan tertua yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nanti kita akan lihat dari sisi yang lainnya tentang jembatan ini. Nah, teman-teman, kalau ini dari sisi timur jembatan Pager Luyung ya. Jadi kita lihat konstruksinya, konstruksi cakar ayam masih terlihat betul. Dan ini jembatan tertua karena dibangun pada masa Belanda. Ini dari sisi timur kelihatan juga jelas ruas jalan tol Surabaya Jakarta. Ada pos satpamnya juga karena ini jembatan khusus ya. Nah, ini kita akan lihat lebih leluasa lagi nanti kalau kita naik di pos satpam itu ya. Jadi kita akan naik lagi ke sana. Nah, sekarang saya berada tepat di atas pos satpam, jadi kelihatan Sungai Brantas yang mengalir dari barat ke arah timur menuju Surabaya. Nah, ini adalah di atas pos satpam tadi ya. Kita lihat bahwa jembatan ini teman-teman, dari jembatan Pager Luyung ini sebetulnya adalah jembatan hanya untuk satu kendaraan saja ya. Hanya untuk satu kendaraan saja, truk satu atau kendaraan mobil satu saja sudah tidak bisa dipakai untuk berpapasan, sehingga ya memang harus bergantian. Nah, kita lihat ini satu kendaraan dari arah utara tentu tidak bisa melintas lagi ya. Teman-teman, pada awalnya jembatan ini dibangun pada masa Belanda sebetulnya bukan untuk jembatan seperti ini, tetapi untuk lori tebu itu ya, jadi kereta tebu. Nah, saya ceritakan sebentar. Tebunya berada di sebelah selatan sana, sebelah selatan jembatan. Perkebunan tebunya ya, sampai di sana, saking luasnya sampai di jalur arteri Mojokerto Jombang. Nah, pemerintah Belanda membangun pabrik gula di sisi utara Sungai Brantas ini, sehingga untuk pengangkutan tebunya menggunakan jembatan ini. Nah, tapi kemudian pada waktu-waktu berikutnya, karena perkembangan masyarakat yang cukup pesat, akhirnya lorinya ditutup, kemudian digantikan dengan truk ya. Jadi ini sebetulnya awalnya di tengah-tengah itu ada relnya. Tengah-tengah itu ada relnya. Kita lihat, nanti kan kelihatan. Kalau di tengah-tengah itu ada relnya. Nah, itu. Nah, itu ada relnya kan. Jadi sebetulnya itu untuk jembatan lori tebu ya. Nah, tapi karena perkembangan masyarakat yang semakin berkembang pesat, akhirnya diganti ya, jembatan biasa. Dan lorinya juga sudah tidak terpakai lagi karena produktivitas tebunya juga semakin menurun, sehingga pengangkutannya lebih efektif kalau menggunakan truk saja. Jadi hanya menggunakan truk, dan ini lebih efektif, sehingga akhirnya jembatan ini dipakai untuk umum terbatas. Kenapa umum terbatas? Nah, teman-teman, ini penampakan jembatannya dari sisi selatan ya. Jadi dari sisi selatan. Dan tadi sempat saya sampaikan kenapa kemudian saya sebutkan ini jembatan digunakan dengan kondisi umum terbatas gitu ya. Umum hanya untuk masyarakat umum, memang untuk masyarakat umum, dan
terbatas karena hanya untuk motor, sepeda, kemudian juga mobil-mobil kecil ya, bukan angkutan barang seperti truk. Kalau pick up masih bisa masuk, tapi kalau truk nggak bisa masuk. Nah, ini dibatasi semacam ini karena memang kondisi jembatannya yang sudah sangat tua. Kemudian juga ini dibatasi karena memang hanya khusus untuk truk yang mengangkut tebu ya. Jadi terbatasnya begini. Pada musim giling tebu, maka portal ini akan dibuka. Nah, ini ada pos satpamnya. Ini satpam yang akan mengatur lalu lintas kendaraan dari mana yang terlebih dahulu masuk ya, dari utara pada dari selatan. Truknya bisa masuk, dan itu kesempatan untuk truk umum juga bisa masuk gitu ya, kalau pas kondisi musim giling. Tapi kalau musim biasa semacam ini, maka ya sudah, satpamnya nggak ada di sini, karena akan terseleksi sendiri kendaraan-kendaraan kecil atau kendaraan pribadi yang bisa melintas dan motor. Sementara untuk kendaraan yang lainnya, kendaraan angkutan barang, tentu tidak bisa melintas di sini. Nah, ini penampakannya dari sisi selatan. Kemudian tol Surabaya Jakarta juga terlihat ya. Masih dari sisi selatan jembatan Pagar Luyung, teman-teman. Jadi ini dari sisi selatannya. Nah, itu yang dari depan atau dari barat itu dari arah Jombang ya. Dari arah Jombang dan akan masuk ke Mojokerto bagian utara. Nah, ini yang tempat saya berdiri adalah wilayah Mojokerto. Nah, ini motor ini kenapa berhenti? Ini menunggu mobil yang lewat. Karena kalau motor seperti itu lewat bersamaan dengan mobil nggak bisa ya. Nah, ini coba kita lihat, nanti kan nunggu. Nah, dia sekarang sudah mulai masuk karena mobil sudah nggak ada dari arah utara. Jadi sistemnya bergantian seperti itu. Teman-teman, saat ini saya berada di sisi timur jembatan Pagar Luyung tadi ya. Nah, itu di depan saya persis ini, yang di zoom di kamera ini adalah itu sisi gerbang tol Mojokerto ya, ke arah Surabaya. Sungai berantasnya. Kemudian kalau kita lihat jembatan Pagar Luyung tadi, nah itu kelihatan jembatan tolnya, kemudian juga jembatan Pagar Luyung tadi ya. Tapi karena ini pohon sudah mulai rimbun musim hujan, jadi tidak begitu terlihat. Biasanya kalau kemarau atau pohonnya tidak terlalu rimbun akan terlihat itu. Nah, itu jembatan tolnya yang sedang dilintasi kendaraan umum, terlihat ya. Sementara untuk jembatan Pagar Luyungnya itu kelihatan kecil ya. Nah, teman-teman, kenapa dinamakan jembatan Pagar Luyung? Karena ini menempati desa Pagar Luyung, desa Pagerwojo, kecamatan Gedek, Mojokerto ya. Makanya disebut jembatan Pagar Luyung.